Halo semuanya, saya Ismika Dewi Ramadhani dari kelas 10K. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai karir dan studi lanjut di bidang informatika. Pada materi kali ini, kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, karir di bidang informatika. Lalu yang kedua, studi lanjut di bidang informatika. Dan yang ketiga, sertifikasi di bidang informatika. Yang pertama, karir di bidang informatika. Orang yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya, cenderung menyebut mereka memiliki karir di bidang teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut Information Technology atau IT. Banyak profesional yang menggunakan berbagai macam posisi pekerjaan yang lebih spesifik seperti sistem analisis, back-end engineer, front engineer, DevOps engineer, user experience designer, data scientist, product manager, hingga chief technology officer. Posisi tersebut terus berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang sedemikian cepatnya. Ada juga pendapat dari peneliti. Menurut Profesor Peter J. Denning, seorang peneliti terkemuka yang banyak melahirkan tulisan ilmiah di bidang informatika, harus memiliki 4 ciri khas. Yang pertama, mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Yang kedua, memodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Yang ketiga, memodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Yang keempat, menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Lalu, berdasarkan peran informatika, Prof. Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, lalu profesi yang syarat dengan informatika, lalu ada profesi yang memberi dukungan teknologi informasi. Nah, ada juga contoh profesi di bidang informatika. Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika ada kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, grafika komputer, dan lain-lain sebagainya. Ada juga profesi yang syarat dengan informatika, antara lain dirgantara, bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan, digital, e-commerce, layanan finansial, dan lain sebagainya. Ada juga profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi, antara lain teknisi komputer, teknisi help desk, teknisi jaringan, pelatihan IT profesional, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis profesi di bidang informatika. Yang pertama, bagian pengembangan perangkat lunak, ada software engineer, bertanggung jawab atas pengembangan desain dan pengujian perangkat lunak. Lalu ada web developer, mendesain dan mengembangkan website dan aplikasi web. Lalu ada mobile developer, membuat aplikasi untuk perangkat seluler, Android dan iOS. Game developer, merancang dan mengembangkan game. Lalu ada UI atau UX designer, mendesain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX. Di bagian jenis-jenis profesi di bidang informatika ada juga analisis data, yaitu data scientist, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mendapatkan wawasan bisnis. Lalu yang kedua, data analisis, bertanggung jawab untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, serta menyediakan laporan dan rekomendasi berdasarkan temuan keamanan informasi. Lalu ada cyber security atau spesialis atau analisis, melindungi sistem dan data dari serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Lalu dalam jenis-jenis profesi di bidang informatika ada juga teknologi informasi. Antara lain, IT konsultan memberikan saran dan solusi IT kepada perusahaan atau organisasi. Lalu sistem analisis atau integrator menganalisis kebutuhan sistem informasi dan merancang solusi. Lalu ada database engineer atau administrator mengelola dan memelihara database. Lalu ada network engineer mendesain, menginstal, dan memelihara jaringan komputer. Lalu ada cloud architect merancang dan mengimplementasikan infrastruktur berbasis cloud. Lalu pada pembahasan kedua, kita masuk pada studi lanjut di bidang informatika. Dalam bidang informatika yang telah dipelajari, terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIK dan
dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. 2. Asosiasi profesi terbesar yang berkaitan dengan informatika yaitu Association of Computing Machinery atau ACM dan Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE. 5 disiplin ilmu komputasi. Yang pertama, Computer Engineer atau arsitek jaringan, mempelajari perancangan dan pembangunan sistem berbasis komputer termasuk hardware, software, dan interaksinya. Lalu Computer Science atau ilmu komputer, mempelajari teori algoritma dan pemrograman untuk pengembangan sistem cerdas, robotika, bioinformatika, dan lainnya. Lalu yang ketiga, Information System atau sistem informasi, fokus pada penerapan teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis. Lalu ada Information Technology atau teknologi informasi, mempelajari solusi teknologi komputer untuk kebutuhan organisasi. Lalu yang terakhir, Software Engineer, rekayasa perangkat lunak, mempelajari pengembangan dan pemeliharaan software agar lebih andal dan efisien. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi di bidang informatika adalah proses untuk mendapatkan pengakuan kompetensi dalam suatu bidang IT tertentu. Hal ini dapat meningkatkan peluang kerja, gaji, dan kredibilitas seorang profesional IT, serta membantu mereka tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam bidang IT. Sertifikasi ini sangat penting bagi profesional IT untuk meningkatkan peluang kerja, gaji, dan kredibilitas mereka, serta membantu mereka tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang IT. Sekian dari saya, maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.